Oke, Bro. C. Ini nggak kampanye lagi ya? Sudah, nah ini namanya sudah semuanya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Promotor, Bapak Profesor Dr. Ibnu Samsi MPD, Bu Ko-Promotor, Ibu Dr. Rugianti MPD, Bapak Penguji, Pak Farid Ahmadi, Eskom Mkom PhD, dan Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD. Tidak lupa juga Ibu Sekretaris Penguji, Bu Dr. Sekar Purbarini Kawuryan MPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan dilaksanakan ujian hasil disertasi atau ujian tertutup atas nama Prof. Wenda Saudara Hamidullah Ibda dari Program Studi Pendidikan Dasar dengan judul Guru Sekolah Dasar Profesional dalam Pembelajaran Berbasis Digital. Supaya barokah semuanya, kita awali ujian hasil penelitian disertasi pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa disilakan. Terima kasih. Ujian pada kesempatan pagi hari ini ada 3 tahap. Yang pertama, presentasi dari Promovenda, maksimal 20 menit, poin-poin utama apa yang disampaikan. Kemudian sesi yang berikutnya adalah ujian oleh Dewan Penguji. Dan yang ketiga adalah pengumuman hasil ujian penelitian disertasi. Saudara Promovenda, apakah sudah siap? Siap, Bro. Oke, baik. Kalau sudah siap, bisa dimulai sesuai dengan alokasi waktu yang silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang kami hormati Pak Dekan, Dr. Daniung Purwanto, Bu Sekretaris, Bu Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, dan promotor yang sangat kami banggakan, Prof. Dr. Ibnu Samsi dan Ibu Dr. Rugianti selaku promotor, dan penguji 1 Pak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD dari UNES, dan Prof. Dr. Haryanto penguji 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diperkenankan untuk menyampaikan ujian hasil disertasi, dan mohon izin untuk share screen untuk PPT-nya. Yang pertama, bahwa penelitian ini berangkat dari beberapa masalah yang sudah kami tulis di pendahuluan, bahwa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini berdampak pada kemampuan atau kompetensi guru SD utamanya dalam menjalankan profesinya. Bahkan ketika tidak bisa menguasai teknologi, katakanlah, bahkan sekarang bergeser dari teknologi yang biasa ke artificial intelligence, ini guru akan tergantikan, dalam tanda kutip ya, akan tergantikan oleh teknologi itu sendiri. Bahkan kalau saya merujuk di Tom Snikol, bukunya The Death of Expertise ini, muncul pakar-pakar dalam tanda kutip abal-abal gitu ya. Banyak sekali orang yang berkiblat pada YouTube, Google, Wikipedia, blog, dan berbagai macam teknologi yang seolah-olah guru utamanya itu terjebak pada kemewahan teknologi seperti itu, sehingga banyak orang yang menjadi YouTuber dikira pakar, padahal saya yakin tidak terlalu pakar-pakar amat. Mereka hanya paham teknis, tapi substansinya tentu lebih otoritatif para guru, para dosen yang secara pendidikan terjamin seperti itu. Kemudian dari beberapa riset juga kami mengutip masih banyak guru ya di dalam maupun luar negeri yang resisten ya atau menolak terhadap perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, kalau kita merujuk di UNDP 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih jauh dari harapan ya, yaitu nomor 107 dari 189 yang diteliti. Nah, selain itu, setelah pasca pandemi, ada program Guru Penggerak atau PGP gitu ya. Ini menjadi satu paket dari Merdeka Belajar, kebijakan Mas Menteri, yang intinya di beberapa daerah, utamanya di Kota Semarang, ini menjadi pijakan ya, bahkan menjadi kiblat atau tempat bertanya, atau itu guru penggerak gitu. Pokoknya ketika ada apapun terkait pembelajaran itu guru penggerak menjadi utama gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita merujuk
PISA juga hampir sama ya dengan UNDP tadi atau IPM, masih rendah ya di beberapa aspek ya, utamanya di keterampilan membaca, kemudian matematika dan sains. Nah, di tahun 2019 ketika banyak guru SD yang sudah S1 ya, PGSD, kemudian yang sudah mengikuti PPG, itu juga UKG-nya belum lulus atau tidak lulus itu masih 41.000. Ini juga fenomena yang menarik. Kemudian guru SD profesional ini sangat tidak bisa tidak bisa terlepas dari kompetensi sertifikasi atau tunjangan atau PPG itu sendiri, dan juga pemerataannya tidak merata di semua daerah. Nah, dalam konteks di Kota Semarang, fenomena guru penggerak ini menarik ya, karena mereka melebihi memiliki kemampuan lebih ya, bahkan bisa mengembangkan aplikasi, bisa memainkan virtual augmented reality, digital multimedia, dan banyak beragam game yang baik portable maupun yang aplikasi, yang ini menjadi kepercayaan dinas dan juga beberapa sekolah dasar baik itu negeri atau swasta dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, ada beberapa identifikasi masalah yang sudah saya tulis. Pertama, masih minim penguasaan kompetensi untuk komersialisasi teknologi, meskipun guru bisa mengoperasikan tapi hanya playing gitu, hanya bisa googling katakanlah. Kompetensi dalam globalisasi dan kompetensi dalam strategi masa depan guru. Kemudian guru-guru SD di Kota Semarang secara fenomenologis itu dipercaya ya menjadi kiblat, menjadi andalan. Bahkan ketika ada acara-acara itu dilibatkan dalam beberapa kepanitiaan atau dipercaya menjadi tim gitu, tim pengembang juga. Nah, saya juga sudah melakukan studi awal pada 35 guru SD yang memiliki sertifikat D. Intinya mereka juga sudah bisa menerapkan, akan tetapi ada beberapa kompetensi yang masih terbatas ya, utamanya dalam kemampuan mengevaluasi teknologi secara kritis, keterbatasan maupun motivasi berpartisipasi dalam komitmen budaya digital seperti itu. Kemudian disrupsi ini juga melahirkan pergeseran pembelajaran dari manual menuju digital, apalagi dampak pandemi, minimnya penguasaan pedagogi digital, belum adanya kategorisasi atau makna dari guru SD profesional dalam tanda kutip adalah guru penggerak itu sendiri, dan jenjang PPG ini belum menjadi satu-satunya temuan di penelitian itu kompetensi guru yang profesional seperti itu, meskipun ini banyak debatable seperti itu ya. Munculnya pakar-pakar instan, YouTuber, selebgram dan seterusnya yang ini membahayakan bagi otoritas kepakaran akademik baik itu guru maupun dosen ya. Dan ajar juga resistensi guru terhadap pembelajaran digital, dan survei terbaru di PISA 2022 yang dirilis 2023 itu ini berbagai sudut pandang memang kita mau diakui atau tidak masih rendah di beberapa aspek ya, numerasi, literasi, sains seperti itu. Nah, dari latar belakang dan identifikasi itu fokus riset ini ya pemanaan dari pengalaman guru SD secara sadar dalam pembelajaran berbasis digital ya, dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi ya. Dan kemudian untuk rumusan masalahnya kami mengajukan 3, bagaimanakah guru memaknai kompetensi guru SD profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pemanaan guru SD profesional terhadap tools atau alat digital yang digunakan dalam pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, bagaimanakah pemanaan guru SD profesional terhadap strategi pengembangan kompetensi profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, kemudian tujuan ini merujuk rumusan masalah ada 3 ya, yaitu mengungkap makna kompetensi guru SD profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, makna tools ya, bagi guru itu makna tools itu apa gitu ya, dalam yang digunakan guru SD dalam pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga adalah strategi pengembangan, ya, ini maknanya apa gitu kira-kira. Nah, kemudian manfaat ini ada teoretis dan praktis, secara umum saya kira sudah dibaca. Kemudian selanjutnya adalah bab 2 kajian teori, ada 8 kajian teori yang saya gunakan ya, meskipun ini ada beberapa yang tetap merujuk kepada landasan yuridis ya. Memang kemarin sesuai masukan proposal itu kompetensi yang 4, pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional itu adalah 1 yang 4 yang 1. Jadi tetap merujuk kepada 4 aspek itu kira-kira. Kemudian juga kami gunakan kerangka kerja kompetensi TIK perspektif UNESCO untuk guru ya, meskipun tidak spesifik guru SD, tapi ini berangkat dari kebutuhan karena nanti akan dilihat dari beberapa kompetensi seperti itu. Kemudian untuk kajian teori kami menemukan 2013 sampai
2022 ya, ini keliru 2021. Itu ada 16 ya sekitar yang relevan, dan ini secara umum penelitian-penelitian ini memang memiliki persamaan ya dari sisi guru profesional, kompetensi profesional, profesionalisme, era digital, kompetensi digital, abad 21, revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Secara umum itu, tetapi memang masih belum ada ya, yang kami temukan belum ada yang mengungkap makna guru SD profesional dalam pembelajaran bahasa digital yang subjek risetnya adalah guru penggerak seperti itu, utamanya dengan metode fenomenologi interpretatif seperti itu. Nah, alur pikir kami menggunakan pola induktif karena ini adalah riset kualitatif. Jadi fakta lapangan atau fenomena, ada guru SD profesional mengikuti guru penggerak, ini kan kewajiban ya. Bahkan kalau tidak mengikuti guru penggerak ini seolah-olah dalam tanda kutip belum sah menjadi guru. Itu yang kami lihat, tidak hanya lulus PPG dan mendapat tunjangan sesuai haknya ya, tapi kalau belum mengikuti PGP, rasa-rasanya di Semarang itu belum sah menjadi guru profesional seperti itu. Guru juga dilatih, dibimbing melalui PMM dan berbagai platform ya. Kemudian mempraktikkan pembelajaran bahasa digital dengan tool dan menjadi pijakan. Praktik baiknya sudah lengkap dari orientasi awal sampai unjuk karya, bahkan diseminasi di komunitas belajar dan seterusnya. Dan pemerintah Kota Semarang ini mempercayai guru-guru penggerak itu menjadi tim pengembang konten YouTube atau PKY. Ya, dan itu melalui kanal pembelajaran SD Kota Semarang, dijadikan juga sebagai tim media sosial, narasumber pelatihan, in-house training, kemudian supervisi dan seterusnya, itu banyak melibatkan guru penggerak. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Semarang utamanya ini juga menjadikan guru penggerak ini tumpuan awal ya kemajuan pendidikan utamanya di Kota Semarang. Setelah itu kita merumuskan fakta, menyortir informasi, dan membuat keputusan dari alur pikir ini apakah profesional dalam pembelajaran bahasa digital atau tidak, seperti itu. Nah, pertanyaan penelitian ini berkembang dari awal proposal menjadi 14 ya. Kemudian bab 3 ini metode, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Ini memang terbatas pada guru SD penggerak. Untuk jenis dan lokasinya kami menggunakan kualitatif yang pendekatan fenomenologi interpretatif. Jadi tidak hanya menfenomenologikan, tapi peneliti juga menginterpretasikan dari apa makna dari pengalaman sadar, praktik baik yang itu diinterpretasikan oleh guru ataupun dalam tanda kutip guru penggerak itu sendiri dan diinterpretasikan oleh peneliti. Dan ini kami lakukan pada 20 guru SD profesional yang guru penggerak angkatan 2021, utamanya angkatan 4 ya. Kemudian 11 kepala sekolah yang ini beberapa juga alumni guru penggerak, dan 6 akademisi karena kita terbatas tidak banyak PGSD di Kota Semarang, jadi kami ambilkan dari PGSD dan PGMI. Teknik pengumpulan data ada wawancara mendalam, FGD, observasi partisipan, dan tadi dokumen seperti itu. Dan ini analisisnya menggunakan Creswell ya, mulai menulis transkrip hasil wawancara mendalam, menemukan pernyataan tentang fokus riset, pengelompokan pernyataan-pernyataan itu, kemudian konstruksi semua keterangan, sampai kepada penyusunan laporan. Dan validasi data ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Nah, riset ini kami lakukan di Kota Semarang, subjeknya ya 20 guru SD, utamanya ya 11 kepala sekolah dan 6 akademisi. Waktunya secara ongoing itu Maret sampai Desember 2023. Nah, data primernya 20 guru SD, 11 kepala SD, dan 6 pakar pendidikan, utamanya dosen akademisi itu. Data sekunderinya berupa laporan, catatan, termasuk lembar profiling, modul ajar ya yang kami studi seperti itu. Dan kami juga melakukan FGD dalam rangka memvalidasi temuan kami setelah wawancara mendalam itu, kira-kira sudah benar gak kita hadirkan kepala-kepala sekolah penggerak, kemudian kokapten PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita juga ini ya sudah tadi ya. Kemudian instrumen ini kami jadikan untuk menggalang dana, utamanya instrumen utama yang peneliti itu sendiri, kemudian instrumen pelengkap tadi yang sudah kami sampaikan ya, ada wawancara mendalam dan seterusnya. Nah, keabsahan ini kami juga melakukan dalam rangka agar tidak terjadi bias dalam sebuah penelitian seperti itu. Ini waktu FGD ya. Kemudian analisis ya, ini sesuai Creswell tadi ya, ada beberapa tahapan yang sudah kami lakukan. Nah, hasil penelitian yang pertama
kami menemukan bahwa guru SD profesional di Kota Semarang memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi digital, dan 45 indikator mengacu kerangka kerja kompetensi TIK guru perspektif UNESCO yang sudah kami rinci di dalam bab 4. Nah, guru SD, khususnya guru SD penggerak ini memaknai bahwa kompetensi guru SD profesional ini sebagai sebuah keharusan, ya, tuntutan dan kebutuhan pembelajaran yang memang terus berubah. Jadi kalau ngomong era digital atau pembelajaran basis digital itu memang dinamis, tidak serta-merta yang hari ini bisa menjadi pijakan selamanya seperti, karena akan sangat dinamis ya. Ngomong soal game saja itu akan bergerak terus gitu ya kalau perkembangannya. Kemudian tools yang digunakan guru SD di Kota Semarang ini kami menemukan ada 8. Yang pertama yang bergenre media sosial ya, Facebook, TikTok, Instagram utamanya ya. Kemudian perangkat keras ini berkaitan dengan laptop, PC, LCD dan seterusnya. Kemudian ada berjenis game atau permainan, ini ada Word World, Quizzes, Kahoot, Genially, Random Technique, namanya banyak sekali ya. Kemudian ada yang website, ini utamanya website-website yang otoritatif dari Kemdikbud dan juga Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti itu. Kemudian ada tools interaktif utamanya yang seperti Zoom, Google Classroom dan seterusnya. Desain materi slide utamanya ini ya Canva lah gitu ya. Kemudian desain dan editing suara ya ada KineMaster, Capcut, ada InShot, ada Adobe Premiere dan seterusnya. Dan ternyata guru-guru ini juga sudah menggunakan EE ya, yaitu ChatGPT, Perplexity dan Descript ID. ChatGPT ini untuk alat chatting, jadi mempraktikkan di depan siswa untuk bisa chattingan gitu ya, untuk tanya-tanya. Coba sebutkan sejarah Indonesia pada masa itu, akan bisa membantu ya. Kemudian Perplexity ini lengkap, ada referensinya, ternyata layaknya membuat makalah, tetapi berbeda dengan ChatGPT. Kalau Descript ID ini untuk membuat video gerak dan animasi ya. Nah, temuan kami menemukan sesuai dengan teori yang sudah kami pakai, yaitu tool ada 3 model tool ya. Tool yang digunakan guru-guru SD ini model api unggun yang paling tinggi ya dalam pembelajaran ini ya, yaitu menggunakan YouTube, Quizzes, Google Workspace for Education, Google Meet, Google Classroom dan seterusnya, sangat banyak sekali. Dan guru memaknai bahwa tool ini hanya alat, ini yang kami ungkap ya, hanya media perantara, hanya sebagai wasilah ya, bukan goyah kalau dalam bahasa Arabnya. Ini bukan inti dalam pembelajaran, dan mereka menjawab dengan tegas, guru selamanya tidak akan tergantikan oleh tools digital. Ini yang kami temukan seperti itu. Nah, kalau merujuk pada teori Tenberg ini ya, David Tenberg ini, mereka memang cenderung menggunakan tools api unggun ya, karena ada 3 tool yang ditulis Tenberg ini yang kami gunakan. Yang pertama adalah model api unggun. Jadi api unggun ini lebih berinteraksi ya. Mereka ada timbal balik, ada feedback dan diskusi. Kalau model sumber air dengan gua itu tipe-tipe tool yang digunakan, tapi siswa tidak aktif, hanya berpusat pada siswa gitu. Ini yang kami ungkap. Kemudian strategi ini banyak sekali. Intinya ini dilakukan oleh kepala dengan akademisi. Sebenarnya kepala sekolah ini juga tidak bisa berdiri sendiri karena mereka sangat bergantung atau satu integral kebijakan dengan Korsatpen, K3S, kemudian organisasi profesi ya, kemudian juga dinas pendidikan dan juga yang lain ya. Ada sinergi mulai dari Kemdikbud, membuat pendidikan pelatihan, sertifikasi keahlian, penerbitan dan verifikasi aktivitas harian. Ini sangat penting untuk mengontrol kinerja guru ya, harian, bulanan, tahunan, dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai itu ya. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, diklat penulisan PTK, karya ilmiah populer di media massa. Kemudian pembentukan komunitas belajar, ini sepaket dengan guru paket Merdeka Belajar ya, ada komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar di dalam KKG maupun antar sekolah, ini yang kami temukan ya. Ada juga sekolah ramah anak, gerakan sekolah menyenangkan, gerakan sekolah jujur, pembentukan tim pengembang konten YouTube PKY ini ya, bisa dilihat di YouTube-nya itu, dan ini sudah menghasilkan nominal seperti itu, dan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu di Kota Semarang, dan juga tim media sosial Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kemudian ada evaluasi dan monitoring, ini sinergi dengan BPGB Jateng maupun Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, kemudian juga ada supervisi, Monef ya, IHT dan seterusnya. Penganggaran, nah ini yang dilakukan kepala sekolah, harus menganggarkan
melalui Arkas Bos ya, karena kalau tidak dianggarkan nanti tidak bisa menggunakan dana itu untuk menggelar kegiatan. Nah, kemudian yang LPTK ini banyak sekali, fasilitasi program lesson study, kursus, lokakarya, pembinaan, dan seterusnya, termasuk program profesor mengajar yang dilakukan di UNES dulu, di utamanya Prodi PGSD ya, beasiswa S2 pendidikan dasar, bahkan mungkin S3 ini ya, belum kami temukan, karena masih baru di UNES kemarin yang di Kota Semarang ya, yang sudah ada. Kemudian pelibatan guru melalui Ikatan Alumni PGSD atau PGMI dalam penelitian, kuliah praktisi, praktisi mengajar, dan menjadi apa namanya guru pamong PPG, karena nanti akan melibatkan guru-guru yang sudah profesional itu menjadi guru pamong. Jadi guru pamong menjadi pengajar di luar dosen PPG itu sendiri ya. Nah, dari strategi itu, guru memaknai strategi pengembangan tersebut sebagai keharusan, tuntutan profesi, kebutuhan pembelajaran, pengembangan diri sebagai guru profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, kemudian ini batasan, tentu riset kami memiliki batasan ya, utamanya dengan pengambilan data ini memang tidak maksimal, utamanya dalam proses pembelajaran, karena hanya beberapa kali waktu ke lokasi itu guru saat mengajar gitu ya. Dan waktu juga, kemudian, nah ini keterbatasan yang paling spesifik mungkin ya, ini tidak menjangkau ya lulusan guru penggerak yang akan menjadi kepala sekolah, karena hampir semua subjek riset ini menjadi apa namanya sudah menjadi kepala sekolah hampir 90% sekarang, dan alhamdulillah salah satu narasumber dan banyak narasumber ini menjadi memang juara-juara ya, utamanya juara guru GTK apa GTK berprestasi di BPGP Jateng dan tingkat nasional, dan kemarin yang di Kota Semarang itu mewakili di tingkat nasional mendapat hadiah umroh, ini salah satu narasumber kami seperti itu. Dan masih banyak yang lain ya keterbatasannya. Nah, simpulannya kami menyimpulkan bahwa guru SD profesional di Kota Semarang memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional, serta kompetensi pedagogi digital, dan 45 indikator mengacu kerangka kerja kompetensi TIK guru perspektif UNESCO. Guru memaknai bahwa kompetensi guru SD profesional sebagai sebuah keharusan ya, tuntutan dan kebutuhan pembelajaran yang terus berubah secara dinamis. Toolsnya ada banyak sekali, dan intinya guru ini memaknai tools hanya sebagai alat ya, hanya wasilah, media perantara, bukan inti, dan selamanya guru tidak akan tergantikan oleh tools digital seperti itu. Strategi ini banyak sekali tadi sudah kami sampaikan. Intinya guru memaknai strategi pengembangan tersebut sebagai sebuah keharusan, tuntutan profesi, kebutuhan pembelajaran, pengembangan diri, serta sebagai apa ya, istilah penjaga gawang agar guru itu terus berubah gitu ya. Beberapa kami ungkap seperti itu. Nah, kebaruan yang kami temukan itu adalah terungkapnya guru SD profesional dalam pembelajaran basis digital melalui penguasaan 6 kompetensi itu ya. 4 kompetensi wajib ditambah kompetensi pedagogi digital, dan juga ada indikator yang sudah kami ungkap melalui 57 aspek kompetensi mengacu UNESCO. Guru memaknai bahwa guru SD profesional dalam pembelajaran basis digital ini hanya sebagai keharusan, tuntutan, kebutuhan pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk toolsnya ini memang menurut saya menarik ya, karena tools ini nanti bisa menjadi rekomendasi bagi peneliti berikutnya atau guru pada umumnya, karena tipenya lebih ke api unggun, ada interaksi, ada apa namanya proses diskusi, tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa, yang intinya ada diskusi lah, ada dialog, daripada tools yang model sumber air maupun tools yang model eh, gua seperti itu. Nah, strategi ini tentu berbeda di tempat lain. Saya kira di Jogja ataupun di kota-kota besar ya, ini berbeda dengan yang dilakukan di Kota Semarang. Nah, implikasi ini ada Oke, waktunya beberapa. sudah Yeah. 23 menit, Mas. Matur nuwun, terima kasih Prof. Kami Oke. selanjutnya kami bicarakan kepada tim penguji. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Dilanjutkan Bapak Farid Ahmad Divisi, monggo silakan. Monggo Pak Farid. Masih mute kata saya, Pak. Oke, masih belum Masih terdengar. mute, Pak. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang sama-sama kita hormati para Dewan Penguji, Ketua Penguji dan anggota penguji yang lain.
dan juga Romo Vendus yang hari ini sudah memaparkan hasil disertasinya sangat luar biasa sekali, Mas Ibda ya, Iya. yang ada di mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Dasar. Baik, saya ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasikan atau karena ini penelitian kualitatif ya, sehingga banyak sekali ide argumen atau deskripsi yang disampaikan oleh Mas Ibda dalam hal ini kaitannya dengan guru profesional gitu, dan saya melihat sangat menguasai sekali dari hasil penelitian ini dengan dibuktikan tulisan yang begitu rapi dan juga komprehensif di semua lini yang direncanakan dalam penelitian ini begitu. Mungkin yang pertama Mas Ibda yang ingin saya tanyakan di awal dalam menentukan topik penelitian ataupun dalam memutuskan mau penelitian semacam apa, itu kita paling tidak melakukan identifikasi dengan menggunakan data preliminary study gitu ya. Jadi bagaimana latar belakang yang kita deskripsikan di pendahuluan, di latar belakang itu tidak hanya mengambil dari referensi hasil penelitian orang lain ataupun dari jurnal-jurnal yang sudah tersaji di beberapa publikasi, namun juga diperkuat dengan hasil penelitian awal dari peneliti sendiri begitu. Nah, mungkin dari Mas Ibda, apakah karena saya belum menemukan secara jelas atau rinci, apakah bisa menunjukkan bagaimana Anda melakukan penelitian awal sebelum akhirnya memutuskan bahwa penelitian ini urgent untuk dilakukan dalam disertasi ini. Silakan Mas Ibda. Matur nuwun Pak Farid atas pertanyaannya. Izin menjawab. Di halaman 9 itu sudah kami paparkan ya, ada 35 guru yang kami sampling dalam riset awal itu. Yang ini utamanya yang sudah mendapat sertifikat atau sudah secara regulasi sudah sah menjadi guru profesional ya. Ini ada 35 yang sudah memiliki sertifikat dan sebagai pendidik profesional sudah kami riset. Yang belum mendapat pembelajaran atau mendapat pelatihan tentang berbasis digital maupun yang sudah ya. Jadi hasilnya ini memang masih lemah mereka, utamanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi digital, kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi digital dalam situasi kerja yang berbeda, kemudian kemampuan mengevaluasi teknologi digital secara kritis, keterbatasan teknologi dan motivasi untuk berpartisipasi dan berkomitmen pada budaya digital. Ternyata antara guru yang penggerak dengan yang belum pernah mendapatkan tentang PMM misalnya itu berbeda Pak Bar. Jadi ini menjadikan kami secara empiris urgent untuk melakukan riset, utamanya mengungkap makna di SD ataupun bagi guru SD, guru penggerak di Kota Semarang. Seperti itu Pak. Oke, berarti studi awal yang tertulis di sini memang sudah dilakukan dengan pengambilan data yang cukup ya, dari wawancara atau FGD bentuknya, Mas? Itu hanya wawancara Pak dulu, karena ini kan survei Pak, survei karena ini dulu Survei, dari awal penulisan proposal mahasiswa diminta dosen itu untuk melakukan studi awal agar risetnya tidak hanya menggunakan studi literatur dari penelitian-penelitian orang lain yang kurang relevan seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi itu yang saya maksud ya. Jadi artinya Anda sudah bisa mempromot, sudah bisa menguatkan bahwa ketika menentukan topik riset yang diambil memang juga melakukan studi awal sendiri begitu ya. Dan ini sudah dipastikan bahwa 20 guru penggerak itu adalah guru penggerak yang sudah tersertifikasi ya. Sudah semua Pak, karena sebelum ke guru penggeraknya kami mengecek dulu yang bersangkutan sudah PPG lah kira-kira, kan sertifikasi nanti tunjangan gitu Pak. Ya, oke. Ya kan, karena kita ketahui bahwa tidak semua guru penggerak sudah tersertifikasi gitu kan. Bahkan ada usulan dari mereka para guru penggerak untuk otomatis untuk tanpa melalui PPG ya, untuk otomatis bisa tersertifikasi gitu, walaupun mungkin belum disetujui begitu. Baik, saya beralih ke bagian identifikasi masalah Mas Ibda. Jadi di sana Anda menyampaikan matinya kepakaran gitu ya. Ini cukup diksi yang cukup berat menurut saya ketika mendengar diksi ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana reason Anda gitu ya
bisa menulis bahwa terjadi masalah matinya kebakaran karena hanya berdasarkan identifikasi awal dengan sosial media dan sebagainya. Monggo Mas. Ya, matur nuwun, Pak. Izin menjawab, di halaman satu pendahuluan sebenarnya sudah kami tulis ya bahwa matinya kebakaran itu saya sebut profesionalisme. Profesionalisme itu kan kalau merujuk KBBI ya mutu, kualitas ya, yang berkenaan dengan profesi seseorang. Nah, artinya ketika guru itu menjawab pertanyaan dari peserta didik itu tidak hanya sana tonton YouTube. Nah, ini kan seolah-olah guru kok nggak menguasai ya, kok malah diminta apa mencari di Google, di YouTube. Ini kan tidak tepat. Ini yang kami maknai ya dari pendapat Tom Snikol dalam bukunya The Death of Expertise itu, dan memang real hari ini ya. Banyak sekali utamanya ya saya sebagai mahasiswa lah atau sebagai pengajar itu hampir semua guru itu melihat atau memberikan penjelasan itu tidak utuh secara kemampuannya, secara kualitas penjelasan baik secara akademik maupun non akademik, tetapi lebih di apa ya, lebih meyakinkan ketika sana lihat di berita, sana googling, sana cari di YouTube. Ini seolah-olah loh ini kan guru ya jadi sumber informasi meskipun tidak satu-satunya sumber ya, tetapi seolah-olah ini kan tercerabut ya, disrupsi ya, ada ketercerabutan kepakaran itu atau profesionalisme. Jadi ini menjadi landasan di latar belakang kami yang memang ini guru SD harus tidak boleh seperti ini karena menjadi pijakan awal sebelum ke jenjang SMP maupun SMA dan seterusnya, seperti itu Pak Farid. Jadi kepakaran yang kami maksud di sini profesionalisme itu atau kualitas mutu seorang guru dalam menguasai materinya lah, itu kan kompetensi pedagogi lah, seperti itu. Mengatakan Pak Farid. Oke. Ya, baik. Mungkin masih perlu, saya pikir pemilihan diksi itu perlu banyak didiskusikan dulu dengan para pakar ya, Saya revisi. barangkali. Jadi karena ini riset beda kalau kita menulis apa ya, menulis ide kita di sosial media ataupun di media massa gitu ya. Jadi karena ini adalah riset akademik, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemilihan diksi seperti itu begitu. Nah, kemudian masih diidentifikasi masalah, Mas Ida. Jadi di nomor 9 itu kan Anda menulis bahwa guru penggerak memang dari sisi penelitian masih minim gitu ya. Yeah. Sempat meneliti enggak ataupun melakukan survei di sana kalau memang regulasi dari guru penggerak itu tidak ada obligasi atau tidak ada mandatori untuk membuat riset gitu, penelitian. Padahal kan sekarang guru yang bukan guru penggerak aja juga kenaikan pangkat dan seterusnya itu memang sudah diarahkan untuk melakukan penelitian gitu. Karena di nomor 11 kan ada mengidentifikasi bahwa guru penggerak pun tidak maksimal dalam melakukan penelitian. Ya. Ya, matur nuwun Pak Farid. Jadi kalau di nomor 9 itu kan utamanya di Kota Semarang ya, berdasarkan preliminary study itu memang menjadi pijakan kiblat. Tetapi yang saya maksud adalah minim sekali atau belum ada, karena ini kan berawal 2021 2022 guys, tadi awal itu belum banyak riset-riset tentang guru penggerak. Bahkan secara bahasa Inggris pun saya mencari dengan keyword bahasa Inggris itu antara teacher activator atau drivers apa driver school apa driver teacher. Ini kemarin loh, ini kok guru penggerak guru supir, makanya kemarin sempat diskusi sama Bu Ruki yang benar yang mana ya, nanti ini berbeda sehingga apa ya, ini menurut saya masih minim ya, utamanya di dalam konteks tahun 2021-2022 karena masa itu baru angkatan keempat, angkatan kelima, mungkin sekarang sudah angkatan ke belasan ya, dan itu sudah banyak, sudah mabuk mungkin di 2023 sampai 2024, sehingga ini melatar belakangi kami. Fenomena ini menarik karena tadi yang saya sampaikan, di Kota Semarang itu guru yang sudah penggerak seolah-olah lebih otoritatif atau lebih dipercaya menjadi pijakan daripada guru-guru yang sudah tersertifikasi, meskipun tadi disampaikan guru penggerak itu nggak harus yang sudah lulus PPG, kira-kira begitu, atau yang sudah profesional secara program dari PPG itu sendiri. Ya. Makasih Pak Farid. Jadi penjelasannya di sini itu ya, jadi bukan jumlah guru penggerak yang sudah banyak melakukan riset, tapi riset yang terkait dengan guru penggerak yang masih minim. Risetnya ya, jadi memang masuk akal karena ya launching dari guru penggerak kan juga tahun yang belum terlalu lama ya, sehingga riset-riset ke sana baik. Ini membuktikan bahwa memang novelty dari disertasi saudara cukup kuat gitu ya, sehingga bisa dipertahankan.
Nah, kemudian berkait di bab 2 itu saya melihat sudah sangat lengkap sekali ya, dan di apa namanya, referensi yang Anda gunakan sudah sangat lengkap gitu, yang seluruh variabel yang ada di disertasi Anda sudah seluruhnya diperkuat dengan referensi yang ada di bab 2 gitu. Hanya di beberapa nanti kalau yang tipe-tipe kayaknya beberapa tempat masih ada yang tipe masih ada, jadi nanti bisa dicek Saking lagi. banyaknya Dan tipe. ya, masih banyak fikta. Ini kan saya, mungkin ini saya penasaran aja untuk mendeskripsikan hasil analisis data kualitatif ini Anda pure dari apa namanya, tidak menggunakan tools seperti NVivo itu atau tidak ini dalam, terutama dalam ini ya, dalam menganalisis hasil wawancara. Nggih, izin menjawab. Memang kemarin nyuwun sewu karena riset kemarin itu dari awal ini arahnya ke grounded teori, kami baru sampaikan. Kemudian waktu ujian kelayakan ini banyak kritik masukan, saya juga menerima itu karena saya juga belum menguasai tentang fenomenologi, sehingga waktu awal itu ketika hasil wawancara kan satu guru itu hampir 40 halaman ya. Itu saya Ya, kategorisasi, masukkan atlas.ie, Pak. Kalau NVivo terlalu berat, sehingga ini beberapa kutipan wawancara juga saya bongkar lagi, sehingga kemarin saya daftarkan di ujian tertutup ini, Pak. Jadi awalnya menggunakan atlas.ie, tidak NVivo, untuk oke. mengkategorisasi semua wawancara itu, Pak. Ya, memang dengan tool itu nanti tetap kita harus ada recheck lagi ya Mas ya. Iya. Jadi untuk hasil akhir yang lebih ini, yang lebih sempurna gitu. Kalau beberapa hal nanti bisa sudah saya tulis di berita acara ya. Jadi menggunakan kata di atas dan di bawah itu sebenarnya kalau menurut saya harus banyak dikurangi. Langsung aja mention ke ini ya, misalkan berdasarkan gambar 22 bla 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 gitu. Saya masih banyak menemukan berdasarkan gambar di atas gitu ya. Atasnya atas mana ini masih belum. Jadi secara ini ilmiah memang kurang bisa diterima dengan baik ketika Oh, menulis iya. di bawah juga termasuk ada berdasarkan tabel di bawah gitu. Di bawahnya belum, tapi lebih bagus mention langsung ke tabel berapa, di angka berapa gitu. Baik. Ini waktu saya berapa menit Pak Ketua? Tidak ada ininya ya. Saya takut kebablasan. Monggo nanti secukupnya, jadi ini sekitar 20 Oh menit. gitu. Oke, baik. Kalau di kami tuh ada menitanya 20 menit. Kalau kalau lebih dari itu ada bom doang gitu ya. Jadi kami pantau. Oke. Oke, baik. Berarti masih bisa saya teruskan ya, Mas Ida. Iya. Eh, Mungkin apa namanya, Mas Ida dan kita semua juga banyak membaca beberapa referensi ya, bahwa kekurangan dari penelitian kualitatif itu terkadang peneliti itu sering multitafsir gitu ya. Jadi subjektivitas penulis itu kadang-kadang terasa ketika kita menginterpretasikan hasil wawancara yang didapatkan dari para narasumber gitu. Nah, dengan adanya banyak pendapat kekurangan tersebut, itu apakah Mas Ibda selaku penganalisis data kualitatif ini mengalami hal yang seperti itu, atau Anda sudah berusaha untuk benar-benar bisa melakukan tafsir yang tepat terhadap hasil wawancara yang dilakukan? Ya. Matur nuwun, Pak Farid. Untuk itu sebenarnya sudah kami tulis di halaman 61 ya, ini masukan di ujian kelayakan kemarin, bahwa untuk menjaga objektivitas peneliti itu memang perlu namanya konsistensi data, kepastian hasil, dan pengambilan putusan yang relevan. Ini sudah kami jelaskan di halaman 61, karena memang dari awal kami justru tidak mengkategorisasi sendiri awal ya, tetapi hanyut kepada hasil-hasil wawancara, observasi. Bahkan saat FGD itu banyak sekali hal-hal baru bagi saya sebagai Ya. mahasiswa S3 dalam, oh ternyata guru penggerak itu seribet ini bagi saya ya. Tapi dalam konteks ini kami tidak ke sana, hanya mengungkap dalam konteks pembelajaran berbasis digital. Karena mau tidak mau memang aslinya mereka di luar itu masih banyak pekerjaan, sehingga pembelajaran berbasis digital ini hanya bagian kecil dari tugas guru, seperti itu, Pak. Jadi kami sangat menjaga objektivitas dalam menganalisis maupun menyampaikan data di bab 4, seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi kalau tadi di hasil penelitian gitu ya, banyak menyampaikan ada
ternyata di guru profesional yang utamanya diwakili oleh guru penggerak itu banyak tools yang sebenarnya platform-platform baru yang apa ya, yang dari mungkin kalau jujur dari perguruan tinggi saja, misalnya lingkup dosen itu juga banyak yang belum mengenal dari beberapa platform yang ternyata sudah Anda temukan digunakan oleh para guru tersebut gitu ya. Nah, itu sempat mendeteksi sampai detail nggak, Mas? Jadi apakah hanya sekedar apa ya, dari sana menyampaikan sudah mengetahui, sudah menggunakan tool ini A, B, C, D dan seterusnya gitu. Apakah Anda sudah sampai dalam mereka sejauh mana skill mereka menguasai di beberapa tools yang cukup sulit atau cukup baru di lingkungan kita gitu. Ya, kalau di penyampaian tadi sudah kami sampaikan memang ada beberapa varian, 7 atau 8 tadi ya. Yang intinya saya sendiri juga kaget ya, ternyata guru-guru sudah mahir menggunakan ChatGPT bahkan bersedia langganan, Pak. Saat di FGD itu memang yang paling banyak ya yang muda-muda ya, yang media sosial, perangkat keras, yang game ya Wordle, Quizzes, Kahoot, Genially itu tidak hanya menggunakan secara apa namanya secara satu permainan tetapi mereka kan bisa membuat Pak, dan ini memang terfasilitasi melalui akun belajar ID yang beberapa platform itu bisa gratis Pak, jadi mereka lebih memilih kebanyakan itu secara gratis. Kemudian juga website tool interaktif ini kan Zoom tidak jarang ya, apa sudah jarang dipakai ya. Kemudian yang terbaru mungkin ChatGPT, Perplexity sama Descript ID ini untuk membuat gambar gerak, misalnya saat MPLS mereka malu, ada guru yang malu itu bisa menggunakan Distrip ID untuk perkenalan. Tapi memang ini tidak semua Pak, hanya kan beberapa yang paling banyak yang kami ungkap, kami kategorisasi sehingga saya kira sudah mewakili dari semuanya, karena memang kalau guru penggerak ya rata-rata ya Canva itu sudah ngelotok lah, Genially, Kahoot, Ya, Edmodo seperti itu Pak. itu kan memang ada tuntutan harus menguasai hal-hal tersebut atau inisiatif dari guru penggerak sendiri, Mas. Kalau yang Ketika pertama kami ungkap inisiatif Pak, karena kebutuhan saat pasca pandemi. Jadi ini kan kami kebanyakan mendengar cerita motif ya, mereka, mendengar pengalaman mereka ya, selama 2 tahun lebih ya selama ya, pandemi. Tapi karena muncul Merdeka Belajar, plus seperti itu karena keharusan. Misalnya membuat modul ajar nggak harus cukup pakai Microsoft, buat harus pakai Canva biar lebih menarik misalnya. PPT nggak harus yang PPT yang integral di dalam PC atau Mac kita, tetapi bisa menggunakan Canva. Jadi lebih dominan ke inisiatif Pak. Mereka juga mengakui tidak tidak apa ya, tidak puas ketika hanya manual seperti itu. Karena guru semakin bisa itu akan menarik bagi siswa. Kok bisa ya, kok bisa ya. Jadi anak-anak ketika belajar juga akan heran seperti itu. Sehingga ini menjadi awal untuk mereka menyampaikan pembelajaran ketika sudah masuk di dalam kesenangan seperti itu Pak, atau tertarik. ya. Nggih. Karena ini narasumbernya semuanya guru penggerak, jadi memang mereka adalah guru-guru pilihan yang secara teknologi, penguasaan skill apapun mereka lebih unggul ya Mas ya. Yeah. Jadi mungkin ini bisa jadi ide penelitian berikutnya gitu ya. Peneliti bagaimana kita juga bisa meneliti gitu ya, meneliti bagaimana guru-guru profesional gitu kan. Guru profesional kan tidak hanya guru penggerak ya. Jadi lulusan PPG tahun lalu yang barusan lulus kemudian dapat sertifikasi dengan usia mereka yang sekitar 50, dan itu kemarin kita ngalamin sekali mahasiswa PPG kita yang bahkan menggunakan komputer saja belum bisa gitu dan seterusnya. Itu kan nyari mos saja. Jadi kemarin ini tuh Bapak Ibu di PUNJ juga yang merasakan bagaimana kemarin mengajar PPG yang dahsyat gitu ya. Nah, itu kalau menarik juga Mas diteliti bagaimana ini ya, bagaimana penguasaan TIK atau bagaimana eksistensi mereka guru profesional yang di luar guru penggerak gitu ya. Itu sebagai pembanding untuk guru penggerak, itu bisa jadi ide penelitian berikutnya gitu. Nah, ini sudah sangat bagus sekali Mas Ida, saya menilai sangat unggul dari hasil disertasi ini, dan ada jurnal Scopus yang sudah dihasilkan ya, dihasilkan dari kira-kira menurut penulis sendiri, peneliti, kalau guru penggerak yang belum tersertifikasi dengan hasil penelitian saudara ini yang sudah menemukan banyak temuan-temuan tadi yang bernilai novelty tinggi itu, kira-kira guru penggerak yang belum tersertifikasi itu jika mengajukan otomatis jadi mendapatkan sertifikasi itu, Anda
berapa persen persetujuannya gitu. Melihat dari Mungkin hasil riset yang saudara kalau di luar hasil sampaikan riset tadi. atau dari pengalaman secara mewawancarai mereka, Pengalaman riset dulu. nggih, pengalaman mereka itu sebenarnya ya 60 sampai 70%, Pak. Karena berbeda, tentu berbeda. Berbedanya begini, kalau sudah lulus PPG, ini otomatis kan mereka menguasai 4 kompetensi wajib ya. Karena ini 4 yang satu, satu yang 4 ini hasil ujian proposal dulu masih saya ingat. Intinya mereka kalau sudah lulus PPG itu pasti profesional dalam kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional itu sendiri. Kalau yang tambahan tadi kan kompetensi pedagogi digital dan kompetensi digital. Nah, guru penggerak kalau secara umum meskipun di luar hasil ini ya, itu lebih unggul di kompetensi pedagogi digital dan juga kompetensi digital serta TPACK-nya, TIPEK-nya itu. Jadi mereka lebih pinter di situ. Tetapi kan ini kan hanya kemampuan tambahan di era digital atau dalam pembelajaran berbasis digital. Ya, Core-nya tetap 4 kompetensi itu, Pak. Jadi saya lebih apa ya, lebih setuju ketika guru penggerak itu ya yang sudah lulus PPG dulu, kira-kira begitu, Pak. ya. Oke, jadi memang 4S itu ya, apa namanya, skill yang harus dikuasai, 4C ya. Itu memang harus di secara lengkap harus dikuasai dulu untuk menjadi guru profesional, tidak hanya di digital saja, karena Yeah. barangkali di literasi digital itu hanya bagian di creativity ya, kalau kita melihat 4C yang menjadi guru yang lebih profesional gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan dari saya cukup. Jadi ini beberapa catatan sudah saya tulis di lembar daftar berita acara ya. Jadi mungkin barangkali kalau ini bisa dibuat buku yang bagus itu, karena saya mendengar Pak Ida juga ahli dalam menulis buku. Maka kalau hasil penelitian ini bisa ditulis dalam bentuk buku yang menarik, itu sepertinya bisa akan menjadi manfaat luas ke dunia pendidikan, terutama untuk guru-guru sekolah dasar itu. Yeah. Selamat Mas Ida, sekali lagi Yeah. sudah sampai ke tahapan ini, dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Pak Farid. Oke, terima kasih Bapak. Oke, silakan Prof. Haryanto, monggo. Baik, terima kasih Pak Dekan, Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya menyampaikan selamat pada Prof. Ibnu dan juga Ibu Rukiati ya, yang telah berhasil mengantarkan Mas Hamidullah Ibda sampai pada tahap ini ya, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk tahap-tahap berikutnya ya. Dan mohon izin Bapak Ibu Tim Penguji, saya akan melanjutkan klarifikasi pertanyaan dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Farid tadi ya. Mas Ibda, Iya, Prof. Mas Ibda itu prodinya apa sih? Prodi S3-nya, Prof. Ya, Pendidikan prodi dasar, apa? Prof. Pendidikan dasar, Prof. Yang betul apa? Disebut lengkap secara akademik, prodinya apa? Program studi pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Sepertinya lengkap tapi kamu keliru ya. Dia Pendidikan Prof. dasar itu ada S2, ada S3, Oh, oke. ada magister, ada doktor. Jadi program studimu itu yang betul adalah program studi doktor Oke, pendidikan siap, Prof. dasar. Ya, jadi tolong kalau nggak salah dulu saya sudah pernah mengingatkan ya, di cover itu masalahnya. Ya, siap, Prof. Lalu Mas Ibda ini kan menulis karya tulis ya. Jadi di kata pengantar itu nggak perlu meminta maaf. Karena karya tulis itu kalau salah tidak bisa dimaafkan. Ya kecuali kalau salah sikap, salah bertindak, salah berperilaku, nah itu bisa dimaafkan. Kamu menulis Prof. Ibnu, kamu tulis Prof. Ibni, Samsi, kamu tulis Samsu, ya, jadi Prof. Ibni Samsu, nah itu nggak bisa dimaafin, karena U kebetulan dekat dengan I, gitu loh. Itu nggak bisa dimaafin, tapi dibenarkan gitu ya. Jadi kalau karya tulis basa-basi seperti itu enggak lah, ya, nggak usah ya. Apalagi dengan disertasi ini masih jauh dari sempurna, mohon maaf. Wah itu apalagi ya gitu, kalau udah dari sempurna ya nggak usah ujian dulu, ya kan? Nah Oke, itu siap, tolong Prof. yang basa-basi begitu itu nggak perlu lah. Oke, sesuai judul ya dan juga metode yang dipilih.
ini kan penelitian fenomenologi ya Mas ya, Mas Ya, Iqbal Bro. ya. Fenomenologi itu kan mengungkap kesadaran dan pengalaman. Intinya itu, Nggih. kesadaran dan pengalaman dari responden. Nah, dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin mencoba mengungkap kesadaran dan pengalaman berkait guru profesional dalam pembelajaran berbasis Digital. digital. Dan saya lihat tadi dan juga di naskah juga ada, karena yang namanya pembelajaran mau berbasis apapun ya, proses pembelajaran termasuk dalam hal ini pembelajaran berbasis digital, itu kan selalu menyangkut tiga hal utama. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kalau dalam konteks guru jangan sekali-sekali ngomong evaluasi. Karena guru hampir tidak pernah melakukan evaluasi. Ya, jadi ini mohon dipahami ya Mas Ibda ya. Evaluasi itu proses yang sangat panjang. Guru selama ini itu hanya melakukan penilaian saja, assessment saja, bukan evaluation. Kalau mengevaluasi itu memberi pertimbangan tentang arti dan nilai dari semua komponen. Pembiayaannya, sarana prasarananya, SDM-nya. Selama ini kan guru hanya menilai kemampuan siswa kan, jadi dia tidak pernah melakukan evaluasi. Ya, ini bahasa ini kadang-kala dianggap biasa gitu ya. Mesti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Enggak, ya. Kalau guru enggak sampai evaluasi, hanya assessment ya, penilaian. Di depan Anda sudah menyebut itu sebenarnya. Ya, dan dalam konteks perencanaan pembelajaran berbasis digital, implementasi pembelajaran berbasis digital, penilaian pembelajaran berbasis digital. Saya sebenarnya berharap penelitian ini mengungkap kesadaran dan pengalaman responden berkait tiga hal itu. Gitu. Nah, dalam penelitian ini apakah terungkap data tentang itu? Nggih, izin menjawab, Bro. Ya, Kalau silakan. nggih, kalau berdasarkan temuan riset memang tidak kami sajikan secara spesifik ya perencanaannya seperti apa, pelaksanaan dan penilaiannya seperti apa, tetapi di tiap hasil riset dan mengacu pertanyaan riset itu sebenarnya sudah terungkap. Utamanya misalnya di halaman berapa ini? Pengembangan aplikasi ini termasuk bagian dari inovasi dalam pelaksanaan. Kemudian sebelum menerapkan modul ajar atau merencanakan, guru itu juga melakukan profiling ya. Misalnya di halaman 68 tuh ada contoh dokumen guru tentang profiling non kognisi kelas 4 ya, ini di salah satu SD yang kami teliti seperti itu, Prof. Jadi memang kami Nah, sih itu. Jadi sebenarnya kalau Mas Ibda mencoba menggali data dari perspektif itu, maka ketika ada guru SD yang membaca disertasimu, oh guru profesional ketika merencanakan pembelajaran berbasis digital itu kayak apa sih? Pengalaman dan kesadarannya, itu novelty-nya justru sebenarnya. Apalagi ya, apalagi kalau itu diidentifikasi ya, dideskripsikan dari 4 ranah profesional itu. Guru yang disebut profesional kepribadiannya, karena kompetensi kepribadian kan, ketika merencanakan pembelajaran berbasis digital itu kayak apa? Ya, sehingga apa? Ketika guru membaca itu, wah bagus ini pengalaman dan kesadarannya si X itu. Ternyata merencanakan begitu. Itu dari perspektif kepribadian. yeah. Dari perspektif pedagogi, gimana ketika dia merencanakan? Dari perspektif profesional, gimana dia merencanakan? Dari perspektif kompetensi sosial, bagaimana dia merencanakan? Wah, kalau itu luar biasa. Ya meskipun mungkin dalam hal tertentu untuk perencanaan, ya mungkin
tidak harus empat-empatnya. Tapi kalau pelaksanaan mesti menyinggung 4 hal itu. Sehingga ketika guru SD membaca itu, membaca teman penelitianmu, itu tentu dia akan mencoba, ya paling tidak pasti akan menjadi inspirator. Mengacu Oh, dengan yang ternyata sudah ini begini. ya, Prof. Iya. Oh, ternyata, karena ingat, fenomenologi itu penelitian yang mengungkap kesadaran dan pengalaman responden. Ya. Nah, kalau itu terungkap, wah luar biasa. Terutama di pelaksanaannya ya. Karena ya meskipun perencanaan juga penting ya. Sebenarnya di depan tadi Anda menyinggung itu sudah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian ya. Meskipun ada sebut evaluasi, tapi itu yang tepat adalah penilaian. Ya. Itu akan luar biasa itu. Ya, akan luar biasa. Itu yang pertama. Ya, Prof. Yang kedua, pembelajaran berbasis digital itu apa, Mas Ibda? Ya, kalau sesuai dengan temuan kami, ini pembelajaran yang menggunakan peranti atau perangkat atau tools ya. Kami menyepakati tools digital. Ada yang berbasis media sosial, website, perangkat keras, kemudian media interaktif, kemudian tadi ada AI dan yang lain seperti itu. Nah, dalam temuan kami ini tidak murni online, Prof, tetapi blended. Karena kalau dulu pasca saat pandemi memang dia murni online, tetapi sekarang kan blended ya, yang sudah kami sampaikan juga di hasil itu. Mereka menggunakan salah satu tools, misalnya permainan nanti di LCD seperti itu, Prof. Nanti anak-anak bisa menggunakan di lab komputer yang SD yang sudah punya lab seperti itu, Prof. Jadi tidak murni digital secara online, tetapi blended learning atau campuran seperti itu, Prof. Nah, itu dia. Makanya tolong lebih ditegaskan. Karena saya hanya melihat bahwa pembelajaran ini memanfaatkan teknologi digital. Ya. Jadi beda, berbasis dengan memanfaatkan itu beda. Nah, ini tolong nanti mungkin di bab 2 lah, tolong lebih di Spesifikan ya, apa Prof, ya? namanya? Spesifikan ya. Supaya kata berbasis itu ya tidak dalam tanda kutip ya sia-sia lah ya. Jadi tolong itu, karena berbasis dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi itu beda. Ya, ya coba nanti lebih di inilah, di makna berbasis itu yang tolong diberi reasoning yang memadai, nah sehingga ya barangkali masih bisa di inilah ya. Iya, Prof. Itu lalu tadi disampaikan ya, karena ini kan disertasi. Disertasi kan novelty-nya harus jelas ya. Sebenarnya apa sih tadi saya belum begitu menangkap secara eksplisit gitu. Novelty-nya apa sih? Penelitianmu itu dengan apa namanya? Laporan dan konteks yang sudah tertuang dan tertulis dalam disertasi yang draft ini. Apa Iya. sih novelty-nya? Kalau sesuai dengan yang saya tulis di halaman 325 ini, memang terungkapnya sosok ya atau praktik baik guru profesional, guru SD profesional dalam pembelajaran berbasis digital yang sudah atau yang telah menerapkan 6 kompetensi itu, Prof. Jadi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi. Wujudnya seperti apa? Wujudnya. Wujud Wujud. penerapannya kayak apa sih? Nah, mereka melakukan itu sangat banyak sekali di hasil ini, Prof. Jadi mulai dari membuat perencanaan tadi, terus kemudian membuat profiling, mengembangkan modul ajar, membuat aplikasi, dan seterusnya lah. Karena masing-masing kompetensi ini kan kami rinci secara detail seperti itu. Tetapi ditambah juga kompetensi tambahan yang ini tidak wajib sih, hanya tuntutan tadi ya. Kompetensi pedagogi digital dan kompetensi digital serta kemampuan TPACK. Yang ini kalau dilihat dari kerangka kerja UNESCO itu ada tadi 57 aspek ya, mulai dari integrasi kurikulum, pembelajaran, evaluasi, sampai di situ juga ada pengembangan profesionalisme guru itu sendiri, Prof. Oke, ya saya kira dari saya mungkin itu Pak Ketua dan Bapak Ibu tim. Yang penting barangkali untuk penelitian-penelitian selanjutnya ya, Mas Ibda ya. Jadi Oke, kalau siap, Prof. apa namanya, karena fenomenologi itu mengungkap kesadaran dan pengalaman, ya sedapat mungkin dalam mengungkapkan kesadaran dan pengalaman itu dari perspektif yang
yang lebih detail gitu. Jadi jangan hanya kulitnya. Karena ini kan penelitian kualitatif itu kan mengungkap makna. Jadi yang lebih detail, lebih banyak dari berbagai perspektif. Nah, sehingga ungkapan kesadaran dan pengalaman itu ya barangkali bisa menjadi inspirator ya bagi pembaca, terutama dalam hal ini ya konteks pembelajaran di SD ya tentu bagi guru SD ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan nuwun Bapak Muji Prof. Haryanto. Sebelum ke sekretaris dan ketua, monggo dari promotor ada yang disampaikan. Prof. Ibnu, monggo sebelumnya. Masih mute, Prof. Masih belum bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Prof. Nurtanio. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Bapak Farid PhD dan Prof. Haryanto yang sudah banyak memasukkan ide-ide yang berlian pada disertasi saudara Ida ini. Akan tetapi secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh penguji tadi itu sudah ada di dalam disertasi itu, tapi hanya belum spesifik. Perlu dispesifikkan lagi nanti oleh saudara Ida. Yeah. Dan kalau kita melihat disertasi itu sebuah ide yang berkualitas, tidak ide yang copy paste dan sebagainya. Dan ide ini belum banyak di negara kita. Ini pun khusus di Semarang. Kita bandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang ditampilkan oleh saudara Ida, itu banyak ahli-ahli yang tampil dari beberapa negara yang sudah maju penelitiannya. Dan judul-judulnya itu saya melihat ahli-ahli lokal hanya beberapa hal, dan itu pun tidak menutup langsung pada permasalahan dari disertasi ini. Oleh karena itu saya menganggap ini sangat bagus judul ini, dan ini berkualitas dan perlu dikembangkan lagi. Ada beberapa hal lagi yang harus saya sampaikan, bahwa disertasi ini sangat baik digunakan, baik dalam teori maupun praktis. Tadi sudah disampaikan oleh para penguji, bagaimana kita mengembangkan digitalisasi, ya, bukan serialisasi, ya, tapi digitalisasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, supaya nanti guru-guru kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan digitalisasi ini, sehingga nanti dalam membuat proses pembelajaran itu lebih hidup sesuai dengan keahlian masing-masing guru itu, keprofesionalan masing-masing guru itu yang terangkum ke dalam 4 kompetensi tadi. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama, tidak saja saudara Ida. Ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, tidak di Semarang saja. Semarang, Jogja itu lebih maju dari daerah-daerah lain, dan ini bisa juga dilakukan nanti bagaimana anak-anak yang tertinggal di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan sebagainya itu, kita bisa melakukan digitalisasi supaya anak-anak itu sama dengan kita, akan terungkap nanti anak-anak yang berbakat
yang jenius itu bisa terambil, tidak tersia-siakan, dan dia bisa tampil untuk membantu kita bersama bekerja sama dengan kita. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kelemahannya tadi perlu diperhatikan juga, yang sudah saudara tulis di kelemahan di belakang. Nah, ini diperhatikan masukan-masukan dari penguji ini. Sangat bagus saya lihat masukan ini. Dan ini akan membuat lebih ramping lagi penelitian ini dan lebih berbobot lagi. Tidak tebalnya, tetapi temuan yang ada yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian. Banyak penelitian sosial itu yang membengkak kalau dibandingkan penelitian eksakta. Nah, ini kita perlu juga merampingkan, tapi ada temuan-temuan di dalam penelitian itu. Dan ide-ide ini benar-benar ide brilian, seperti juga yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg, seorang penemu cryptocurrency. Dia juga sedang berusaha kuat untuk bagaimana supaya satu mata uang tunggal di dunia dengan digitalisasi. Nah, ini nanti semua akan maju dengan digitalisasi ini. Kita akan lebih, dunia lebih kecil nanti. Terima kasih Bapak Farid PhD dan Bapak Haryanto masukannya. Yang terakhir saya sampaikan kepada Saudara Ida, Anda jangan sombong, ya, harus rendah hati. Ilmu padi, makin banyak ilmu makin menunduk. Tidak boleh kita semena-mena, kita harus pegang prinsip akademik secara kencang, seperti yang dipegang juga oleh penemu teori yang dari UK itu, autis. Dia tidak sombong, tapi yang dijualkan kecerdasannya, kejeniusannya. Ini harus ada pegang semuanya. Ayomi semua anak-anak itu bergaul dengan bagus sesuai dengan kompetensi yang sudah kita pelajari, yang sudah Anda teliti. Terima kasih, itu kata-kata terakhir saya. Padukan saja nanti bisa membuat disertasi ini lebih bagus lagi dengan ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Ibu Dr. Rukiati, monggo. Terima kasih Prof. Nurtanio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji Prof. Nurtanio, Ketua Penguji Disertasi Mas Hamidullah Ibda. Yang saya hormati Bapak Farid Ahmadi dari UNES yang sudah bersedia menjadi penguji utama untuk ujian disertasi kali ini. Kemudian yang saya hormati Prof. Haryanto yang juga sudah menjadi penguji untuk disertasi Mas Ida. Yang saya hormati Ibu Sekar, Sekretaris Penguji, dan tentu saja yang saya hormati juga sebagai promotor adalah Prof. Ibnu Samsi. Alhamdulillah untuk Mas Hamidullah Ibda sudah sampai pada tahap ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Ibnu Samsi tadi, saya sangat setuju bahwa masukan-masukan dari penguji utama dan dari dari Bapak Farid Ahmadi PhD dan dari Prof. Haryanto itu nanti diperhatikan, termasuk yang juga untuk penulisan tata tulis itu memang masih banyak ya. Dan saya waktu bimbingan itu saya sudah mengatakan cermati lagi satu persatu, tapi memang mungkin ya jadi banyak. Ya, kemudian untuk disertasi ini saya merasa sangat senang bahwa topik yang diangkat itu menurut saya itu sangat aktual dan ya kekinian lah itu ya, dikaitkan dengan kompetensi guru. Ya, ada banyak hal yang perlu untuk didialogkan kembali, tapi paling tidak
disertasi Mas Ida itu sudah membawa suatu pada wacana tentang guru profesional dalam hal ini di era yang industri 4.0 ini ya, yang bukannya berbasis tapi tadi memanfaatkan teknologi informasi. Saya setuju dengan Prof. Haryanto ya, jadi memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun kesannya itu guru menjadi banyak sekali toolsnya itu ya yang harus yang seolah wah ini banyak sekali yang harus dikuasai gitu. Tapi seiring dengan tuntutan tadi guru menyadari ya bahwa ini adalah tuntutan profesi gitu ya, dan alhamdulillahnya guru-guru itu memang masih muda-muda, jadi sudah tune in dan sudah kompatibel lah dengan teknologi informasi ini. Jadi itu mungkin konteksnya di situ. Tapi mungkin secara keseluruhan untuk Indonesia perlu juga nanti direnungkan kembali bahwa tidak semua ya, wilayah Indonesia itu dapat melaksanakan ini ya perangkat-perangkat ini tadi, pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Nah mungkin di situ nanti ada apa namanya kehususan dalam hal ini kompetensi guru itu di sini yang teknologi informasi mungkin hanya dapat dilaksanakan dengan adanya fasilitasi perangkat-perangkat yang sifatnya untuk guru profesional di abad di era industri 4.0 itu perangkat teknologi informasinya, dan itu membawa implikasi pada kebijakan tentang guru dan persekolahan. Dan mohon maaf kalau dalam tadi mungkin dari Prof. Haryanto menyampaikan ada mungkin yang belum diungkap, belum secara spesifik itu diformulasikan di dalam konsep-konsep yang lebih mengarah pada perencanaan, pada pelaksanaan dan penilaian. Betul, penilaian bukan evaluasi. Dan nanti di dalam revisi itu nanti bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak penguji, baik oleh Bapak Farid maupun Prof. Haryanto. Mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk sekali lagi, karena ini tidak ada ujian terbuka, terima kasih sekali atas kesediaan dari Bapak penguji berdua, dan selamat untuk Mas Hamidullah Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun suwun Bu Ruki. Silakan Bu Sekretaris Penguji, Dr. Sekar, monggo. Oke, matur suwun Pak Ketua yang saya hormati, yang sangat saya hormati Ibu Bapak tim penguji dan yang sedang berbahagia Pak Hamidullah Ibda. Ya Bu. Bahagia ya Pak ya? Alhamdulillah. Bentar lagi lebih bahagia. Oke, baik. Saya karena waktu itu juga sudah membaca pada saat ujian kelayakan ya, berapa masukan sudah saya berikan. Kemudian ini saya baca lagi, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi, terutama di yang pertama, secara teknis nanti bisa dilihat di berita acara. Di halaman 50 itu Pak Ibda membuatkan di kotak paling kanan itu kan ada tulisan tidak profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Betul ya? Oke, silahkan disampaikan maksudnya seperti apa? Apakah memang di awal ada temuan tentang itu, kemudian setelah dilaksanakan penelitian, data itu diperkuat gitu karena juga ditemukan di sana. Atau lainnya seperti apa? Silakan. Nggih, matur nuwun Bu Dr. Sekar. Yang pertama ini sebelum ke ujian
tertutup dulu, memang polanya masih deduktif ya. Jadi dari teori, bukan fakta atau fenomena di Kota Semarang ini kami terus ubah sesuai masukan saat ujian kelayakan kemarin, dan sudah saya ubah itu fenomena, kemudian kita merumuskan fakta, menyortir informasi, membuat keputusan dan pilihan. Pilihan dalam arti ini adalah membuat sebuah simpulan bahwa guru-guru ini profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Artinya apa? Ketika tidak menguasai 6 kompetensi ditambah TPAJK ditambah kerangka kerja UNESCO, itu apakah tidak profesional? Iya, mereka tidak profesional, tetapi hanya dalam pembelajaran berbasis digital. Itu yang kami kembangkan seperti itu, Bu. Kalau misalnya tidak tepat, kami mohon masukannya, karena kemarin memang belum kami kaji secara mendalam. Matur nuwun, Bu. Oke, nanti itu ya, ketika ada bagan, kemudian kan memang pemaknaan bagan antara yang membuat dengan yang membaca itu sangat mungkin berbeda. Berbeda, nggih. Jadi jika maksud yang dimaui seperti itu ya silahkan jelaskan gitu. Karena yang saya tangkap tadi itu kan alur ya. Maka berarti gitu, temuan akhirnya mungkin saja ada kategori itu guru ya tidak profesional gitu. Dan itu sangat mungkin kan gitu ya. Kemudian di bagian metode penelitian ada 11 ya, 11 kepala sekolah. Ini konfirmasi saja, apakah 11 kepala sekolah ini juga menjadi pimpinan di 11 guru penggerak atau di sekolah yang berbeda lagi. Jadi ada 33 sekolah yang 31 sekolah yang dilibatkan atau seperti apa? Rinciannya itu memang kami ambilkan bukan kepala yang ada guru sekolah guru penggeraknya ya, tetapi mereka 60-70% saat itu adalah alumni dari guru penggerak. Jadi itu menjadi uji coba bahwa produk guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah, utamanya yang masih PLT, itu seperti apa. Dan memang utamanya kami prioritaskan yang menaungi atau yang memiliki guru-guru penggerak seperti itu, Bu. Jadi tidak kepala sekolah biasa, tetapi yang ada beberapa alumni, tapi hanya 2 atau beberapa Bu wanita itu misalnya, itu hanya beberapa. Tetapi yang kebanyakan ya yang mereka punya guru penggerak. Dan ini Sebentar Pak, maksud saya gini. Kan ada 20 informan guru. Nggih, guru penggerak. Ada 11 informan kepala sekolah. Nah, 11 kepala sekolah ini apakah memimpin sekolah yang berbeda dari 20 informan guru, atau 11 kepala sekolah ini juga memimpin sekolah yang sama dari 20 guru yang dilibatkan sebagai informan. Jadi total sekolahnya ada berapa? Atau bingung ya? Kalau sekolahnya itu 20. Kalau kepalanya kan 11 bulan. 11 ini ada yang memang bagian dari 20 itu, ada yang tidak seperti itu, Bu. Tapi jumlahnya belum kami total, nggih. Ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi bagian itu saya sebagai pembaca lebih nyaman dan lebih informasinya lebih mudah sampai ketika wujudnya tabel. Jadi bukan deskripsi gitu ya. Ada di bagian misalnya lokasi penelitian SD ini tersebar di mana? Apakah memang ketika dikategorikan sekian banyak SD itu ada di pedesaan, sekian di perkotaan, karena itu juga mungkin saja berpengaruh pada penggunaan perangkat digital. Dan saya belum menemukan informasi itu di bab 3. Gitu. Sama juga ketika peneliti menuliskan instrumennya menggunakan observasi, menggunakan wawancara gitu, tetapi di kisi-kisinya bab 3 tidak ada. Itu penting untuk pembaca. Seperti itu ya. Kemudian secara terkait konten, peneliti kan menggunakan 10 indikator untuk kompetensi profesional. Ada di halaman 47 mulai dari menguasai materi sampai kemampuan kolaborasi. Nah, yang ingin saya konfirmasi, seorang guru
itu dipandang atau dinyatakan sebagai guru profesional, bentuk keprofesionalannya salah satu yang utama dan itu harus dilakukan kontinu kan, melakukan tindakan reflektif. Oke. Sepakat nggak untuk ini? Ya, sepakat di akhir pembelajaran gitu. Oke. Tindakan reflektif yang disajikan peneliti, informasinya itu masih sebatas mengikuti seminar, kemudian KKG gitu. Sementara karena guru ini kan menguasai kelas masing-masing, maka bentuk tindakan refleksinya itu arahnya ke PTK gitu, penelitian PTK. Apakah itu tidak ditemukan selama penelitian? Ya, kalau Dari tidak hanya dulu PTK itu? Bu, tapi best practice kalau di Kota Semarang itu. Jadi Heeh. ada semacam, saya juga sering membaca best practice kepala atau guru dan kemarin memang kami belum mengarah mendalam ke sana. Nanti akan kami konfirmasi lagi itu. Tapi sudah terungkap Oke. itu sebenarnya, nggih. Itu tolong dimunculkan ya, karena yaitu ketika guru berada di zona nyaman maka dia tidak akan melakukan tindakan reflektif itu lagi, apalagi tidak sedang diteliti dan kaitannya untuk kepentingan yang lain. Beda dengan dosen, padahal undang-undangnya kan sama, guru dosen. Nggih, izin Oleh menambahkan Bu. itu, oh ya, Kalau selain silakan. PTK dan best practice sebenarnya sudah difasilitasi menulis di media massa itu Bu. Karena mereka kan Nah, dari PGRI dan beberapa IGI dan misalnya di UNES itu juga memfasilitasi, UPGRIS itu juga memfasilitasi dengan menulis apa ya angka ya rata-rata hanya mengejar angka kredit tapi setidaknya menjadi bagian dari untuk apa ya menuangkan refleksi guru itu Bu sebenarnya. oke. Nggih. Matur nuwun. Menurut saya itu penting untuk ditonjolkan sebagai Ya, temuan jika memang sudah berpola seperti itu. ya sudah Saya kita rasa seperti dilaksanakan itu. semuanya. Iya, Nggih, matur nuwun Bu terima Sekar. kasih. Ya, waktu saya kembalikan ke Bapak Prof. Baik, Nathaniel sebagai Ketua Sidang. Matur nuwun. Terus Bu Sekretaris sudah tersebut. Selamat Mas Hamidullah. Udah, ini unit Iya, tugasnya Prof. di mana Mas? Udah. Pripun, Prof? Unit tugasnya di mana tidak? Kalau saya ngajarnya di Nisnu Temanggung, Bro. Ya, oke. Baik, dari beberapa hal itu tadi kan ada semangatnya ini kan guru profesional gitu ya. Jadi kalau tidak profesional itu kira-kira bisa nggak menerapkan ini? Atau bagaimana cara memulainya supaya dia bisa menjadi profesional dalam konteks penelitian ini? Kalau yang saya maksud atau kami maksud di dalam konteks riset ini sebenarnya profesional di dalam pembelajaran berbasis atau tadi diarahkan Prof. Haryanto pemanfaatan digital atau tools digital. Kalau tidak menguasai 6 kompetensi dan TPACK serta apa kompetensi menurut UNESCO apakah tidak profesional? Sebenarnya mereka profesional tetapi tidak khusus dalam pembelajaran berbasis digital. Begitu. Nah, maksudnya gini, temannya ya temannya saya paham maksudnya kalau yang belum profesional itu bagaimana startingnya untuk memulai supaya dia bisa seperti yang diharapkan seperti ini, caranya gimana? Setidaknya kalau tidak ikut guru penggerak itu ikut komunitas belajar, Prof. Jadi di dalam program Merdeka Belajar itu kan guru penggerak itu menjadi narasumber utama di dalam komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini yang sedang diharuskan oleh dinas melalui BPGB itu, yaitu komunitas belajar di dalam sekolah itu sendiri, komunitas belajar di dalam KKG, kalau di jenjang lain ya MGMP misalnya, dan komunitas belajar antar sekolah atau yang nanti di SK-kan oleh kalau di Semarang itu namanya Korsatpen ya atau UPTD. Seperti Ya, itu. nampaknya kan ini belum banyak terlibat pengawas sekolah. Pengawas sekolah belum ada ini, belum muncul gitu ya di pembahasan ini. Seperti apa menurut Anda? Kalau di pengawas itu sebenarnya bukan intervensi ya, tetapi mengawal program-program dari dinas yang itu nanti subjeknya adalah guru melalui kepala itu, Prof. Jadi sebenarnya waktu kelayakan itu strateginya juga ada dari pengawas, tapi ternyata setelah kita diskusikan dan konfirmasi memang lebih subjektif lebih dekat dengan guru itu adalah kepala itu sendiri. Jadi pengawas tetap mengawal kebijakan dari Korsatpen, dari Dinas Pendidikan maupun BPGP, Balai Besar Guru Penggerak untuk menerapkan peningkatan profesionalisme guru itu sendiri seperti itu, Prof. Berarti kan ini sebenarnya dari kesimpulan ini kan bisa dibuat sebuah display bagan gitu ya, alur yang kemudian secara simpel pembaca bisa mengetahui temuan dari
dari penelitian ini ternyata seperti ini, gitu ya. Jadi ada peran dari dinas pendidikan, ada peran dari sebagai guru penggerak seperti apa, mungkin balik besar guru penggerak dan sebagainya. Kalau ini memang mengangkat sana, termasuk untuk pembelajaran berbasis digital ini. Nah, pembelajaran berbasis Izin Prof, digital sama K3S kata saya, kelompok itu, kerja kepala sekolah nah, itu Prof, itu juga ya berperan. itu nanti bisa. Jadi pertama dari roadmap penelitian nanti bisa diperjelas. Yang kedua yang temuan itu tadi. Jadi seperti invensi yang diharapkan itu nanti akan tahu, oh ternyata seperti ini pola yang ditemukan oleh Pak Hamidullah, gitu ya. Jadi polanya seperti ini loh, ya. Ternyata yang kemudian itu bisa bermanfaat, sehingga pola-pola ini yang tadi seperti Bapak dan Ibu penguji sampaikan, ini ketika diterapkan di daerah lain barangkali dengan adaptasi tertentu, ya tentu tidak bisa langsung, tapi kan adaptasi tertentu, nah itu bisa diterapkan, sehingga yang diharapkan ini kan adalah sebuah kebaruan-kebaruan yang itu tujuannya menjadi guru itu memiliki nilai manfaat yang lebih, kan intinya seperti itu ya, dengan pemanfaatan teknologi digital dan seterusnya. Tapi ada juga yang perlu disiapkan di sini, yaitu terkait dengan keberlanjutannya. Keberlanjutannya itu apakah guru-guru itu kemudian juga mendiseminasikan ke guru yang lain atau Sudah Prof, itu Prof. yang lain. Nah itu polanya digambarkan. Polanya harus seperti apa? Polanya seperti apa yang dilakukan. Kemudian tentu di situ karakteristik dari tiap guru atau karakteristik dari tiap daerah yang berbeda itu nanti bisa dijembatani. Memang itu tidak mungkin di semua daerah akan sama, tetapi mungkin menekankan pada satu atau beberapa aspek seperti yang tadi ditemukan di penelitian itu. Oke, kemudian terakhir, kalau dari kelemahan dari penelitian ini apa? Selain keterbatasan tadi, kelemahan yang esensial apa? Kalau kelemahan yang esensial sebenarnya belum mengungkap praktik realitas di dalam konteks pembelajaran yang itu murni online, Prof. Karena yang kami teliti ternyata kan tidak murni online ya. Kalau tadi disebut berbasis digital sebenarnya kan campuran, bauran seperti itu, Prof. Jadi ya itu maksudnya itu. Jadi dari sana itu nanti sebenarnya bisa berlanjut digambar lagi keterbatasan atau kelemahan itu menjadi pola yang menjadi bukan kelemahan sebenarnya, tapi IDA sudah menemukan tetapi bisa dikembangkan lebih lanjut, kan gitu ya. Jadi tindakan ketika nanti pola besarnya ketemu, nah ternyata aspek yang masih lemah itu, gitu ya. Nah itulah yang akan dikembangkan. Mungkin itu saja ya, masukan dari kami supaya lebih menarik, dan ini menjadi, kalau menjadi artikel bisa beberapa itu sebenarnya. Jadi, bisa ditambahkan lagi. Oke, terima kasih. Ditransitkan Mas Arief. Saya bantu Pak Dekan sebentar. Oke. Ujian hasil penelitian disertasi dilanjutkan. Bapak dan Ibu, tim penguji dan saudara Promovendus yang berbahagia, setelah Dewan Penguji mendiskusikan isi disertasi, presentasi, dan pelaksanaan ujian hasil penelitian disertasi, saudara Promovendus, Dewan Penguji menyepakati dan menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, saudara Promovendus dapat mempertahankannya dengan sangat baik. Untuk itu, kami memutuskan memberikan gelar doktor kependidikan dalam bidang pendidikan dasar. Yang kedua, memperhatikan bahwa IPK saudara saat ini 3,92. Hasil ujian disertasi saudara memperoleh nilai 88. Masa studi saudara 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Maka kami memberikan Promovendus gelar doktor dengan predikat cum laude. Atas nama Panitia Ujian Hasil Disertasi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, kami mengucapkan selamat. Sampun lengkap nggih menika, kita mulai. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya dilanjutkan sambutan oleh promotor. Monggo Prof. Ibnu atau Ibu Dr. Rubiakti, disilakan.
Terima kasih Bapak Ketua Prof. Nurtanio. Terima kasih kepada semua teman-teman semuanya, terutama penguji Pak Farid PhD, Prof. Haryanto, dan juga Bu Ruki yang banyak berkeluh kesah selama bimbingan ini, karena saudara Ida ini rajin bimbingan, kemudian itu saya juga rajin menyambutnya di mobil dimanapun saya tidak perlu. Yang penting mahasiswa cepat selesai, tidak perlu di belakang meja, di bawah pohon juga boleh. Saya sedang di mobil juga saya ladeni semuanya mahasiswa itu supaya cepat selesai, supaya institusi lebih bagus lagi, ya. Itu yang saya inginkan. Kemudian Bu Sekar juga terima kasih Ibu atas banyak pekerjaan-pekerjaan di pagi hari ini untuk ujian ini. Kemudian saya mengucapkan kepada saudara Ida selamat sekali lagi, dan jangan sombong, pegang nilai-nilai akademik, tidak boleh keluar dari prinsip akademik. Itu, terima kasih Pak Dekan. Oke, terima kasih. Baik, kepada ucapan terima kasih kepada kedua promotor yang telah membimbing Saudara Hamidullah Huda, Ibu dan Bapak tim penguji. Pertama kami ucapkan selamat dan sukses setelah melalui perjuangan pendidikan yang tidak kenal lelah. Akhirnya Anda berhasil menyelesaikan studi Anda di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama Fakultas dan Universitas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan INISNU Temanggung yang telah mengirim Anda untuk studi di kampus FIPP UNY. Anda merupakan dokter yang ke-71 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY atau yang ke-28 dari program studi pendidikan dasar. Anda lulus dalam waktu 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Semoga keberhasilan ini merupakan awal kiprah Anda dalam meniti karir yang lebih lanjut dan berkembang di INISNU Temanggung. Kami mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dalam melayani Anda selama ini. Semoga ini bisa berkembang dan rekan-rekan Anda bisa juga melanjutkan studi di kampus tercinta ini. Ucapan terima kasih dari Promo Pendes. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Matur suwun atas semuanya, Pak Ketua, Pak Prof. Dr. Nurtanio, dan Bapak Ibu penguji maupun promotor. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepat pada Jumat 16 Februari 2024, saya bisa menjalani proses ujian tertutup sekaligus memungkasi studi. Terima kasih, saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali jazakumullah khairan katsira. Dan informasi Prof, mahasiswa di Tikda ini banyak dari teman-teman saya juga yang sudah intek maupun yang reguler. Makaten matur nuwun Prof, dan saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak Dewan Penguji, tim penguji semuanya. Demikian acara kita pada hari ini. Kita akhiri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama saya memimpin. Dan kita tutup dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penun Pak wabarakatuh. Dekan. Terima kasih semuanya. Selamat kasih dan Semua Terima kasih Bapak Ibu. Penun Bu Sekar. Pak Farid, salam kenal lagi.